Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, ini aku mau menyapa teman-teman semua. Selamat pagi, karena ini pagi hari ya teman-teman. Nah, ini mau mulai aktivitas seperti biasa ibu rumah tangga. Jadi ini baru mau mulai bersih-bersih. Itu aku minta tolong ya buat buangin sampah sama anak bujang. Nah, ini aku mau kasih lihat teman-teman. Jadi di depan rumah aku tuh sekarang ada bangunan sarang walet gitu ya, punya orang, punya tetangga. Jadi sekarang udah ada tetangganya agak deket gitu ya, meskipun itu rumah burung ya, bukan rumah manusia. Tapi kayak seneng gitu ya karena ada teman di sebelah-sebelah gitu ya. Nah, ini karena masih pagi banget, masih berantakan, itu kamarnya masih berantakan. Ini anak-anak lagi nungguin sarapan, jadi aku mau bikin sarapan dulu, tapi nggak aku video ini ya teman-teman. Jadi aku skip aja. Nah, ini si adek baru mulai sembuh ya dari sakitnya. Nah, tadi anak-anak udah pada sarapan, udah aku bikinin sarapan ya. Ini aku mau mulai bersih-bersih, aku mulai dari kamar dulu ya. Jadi aku mau simpun-simpun kamar. Nah, ini jendelanya aku buka dulu. Oh ya teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita kenapa aku lama banget gak bikin video, sambil bersih-bersih sambil cerita ya teman-teman. Ya maafkan kalau bahasa aku jadi belepotan lagi karena udah lama banget gak bikin video ya. Jadi kenapa aku lama gak bikin video itu karena kemarin sibuk jualan. Alhamdulillah itu banyak pesanan ya, sempat banyak pesanan kemarin, jadi nggak sempet ngevideoin gitu ya teman-teman. Jadi mau cepet aja biar cepet selesai karena dikejar waktu ya. Oh ya maaf, itu tadi jendelanya kordennya aku tutup karena pas dibuka itu ternyata silau ya teman-teman, jadi gambarnya kayak nggak jelas gitu, jadi aku tutup aja. Nah, lanjut cerita. Jadi kemarin sibuk jualan terus nggak sempet bikin video. Nah, terus qadarullah juga berapa hari kemarin itu si adik kecil lagi sakit. Jadi kemarin tuh sempet kena kayak DBD gitu ya teman-teman, cuman udah lewat harinya. Jadi udah lewat masa kritisnya, itu dia di rumah karena nggak aku bawa berobat ya. Aku beliin obat aja gitu di apotek, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh, masih demam, turun, demam lagi, terus muntah sama batuk pilek gitu, sampai sempet mimisan gitu ya, mungkin karena saking panasnya ya teman-teman. Nah, jadi itu waktu hari ke-5 ke-6 gitu aku bawa obat ya, karena udah takut ya, takut kena, karena memang ini lagi musim DBD sih ya katanya. Waktu aku bawa berobat di malam harinya itu sama dokter yang periksa itu dibilangin sih memang ini apa namanya menjalar atau apa ya, gejala gitu ya, gejala DBD-nya tuh ada. Jadi besoknya disuruh cek darah, cek lab gitu ke puskesmas. Jadi besok paginya aku bawa ke puskesmas buat cek darah, dan ternyata memang trombositnya itu udah turun, HB-nya turun sama apanya gitu ya. Tapi karena itu udah lewat masa kritisnya DBD ya istilahnya itu ya, trombositnya tuh udah mulai agak naik itu sebenarnya, karena mungkin yang hari ketiga keempat itu yang turun banget ya, cuman itu masih di rumah kan nggak aku bawa berobat ya. Nah, itu sebenarnya disaranin masih ada opsinya ya, bisa rawat inap atau rawat jalan, karena aku mikirkan ada kakak-kakaknya di rumah, nanti kalau rawat inap itu kasihan, di rumah nggak ada temannya, nggak ada yang jagain karena si ayah juga pas lagi kerja malam. Jadi aku milih buat rawat jalan aja, terus minta obat-obatannya aja. Nah, itu tuh obat-obatannya ada yang di depan TV itu ya teman-teman, di pojok bawah itu sebelah kanan. Jadi obat-obatannya itu ada 5 macam. Itu aku rutin aja aku kasih minum terus, dan alhamdulillah anaknya itu juga pas mulai dia merasakan sakit itu dia mulai minta obat terus ya teman-teman. Waktu baru-baru itu dia susah minum obat. Nah, setelah disaranin sama dokternya itu aku milih buat rawat jalan aja, tapi sama dokternya besok paginya itu disuruh cek darah ulang lagi ya, karena kalau DBD itu kan harus cek darah terus ya teman-teman, buat mastiin trombositnya itu udah naik atau belum, atau tambah turun gitu ya. Kalau mungkin turun itu mungkin terpaksa harus dirawat inap karena harus diinfus biar ada cairan yang masuk ya, karena nggak ada makan sama sekali itu si adik nggak mau makan.
Jadi dia maunya tuh minum aja sama ASI ya, nenen terus gitu. Nah tapi karena alhamdulillah udah mulai membaik, jadi nggak rawat inap ya teman-teman, kita rawat jalan aja sambil di rumah. Pokoknya ya perawatan lah ya, biar gimana caranya biar nggak sampai rawat inap gitu. Kasih madu apalah itu ya. Nah itu ada madu, aku beli juga di warung kemarin ya. Nah sambil bersih-bersih ya teman-teman, nggak terasa tadi bersih-bersih kamar udah selesai. Nggak terasa ya, karena sambil cerita nyerocos gitu. Biasa maklum mama kalau udah cerita itu nggak ada habisnya ya. Ini aku udah bersih-bersih di dapur. Jadi tadi di kamarnya udah, ini aku bersihin dapur karena memang berapa hari ini karena si adik sakit itu rumah kayak kapal pecah ya teman-teman, karena nggak bisa banget ditinggal sama ibunya. Dia maunya tuh sama ibunya terus ya, nempel terus, nggak mau ditinggal. Kadang sama ayahnya juga nggak mau dia ya. Jadi alhasil kerjaan rumah tuh terbengkalai, numpuk ya. Terus aku juga nggak jualan udah ada semingguan mungkin ya, karena nggak bisa sudah ya ditinggal si adik, kasihan. Nah ini aku udah selesai sapuin di dalam rumah, ini aku keluarin, terus aku sapu-sapu di belakang rumah ya teman-teman. Jadi di belakang rumah itu dibikinin kayak saung gitu ya sama suami. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk di belakang tuh enak ya teman-teman, bisa gelar karpet di atas itu. Nah ini bersih-bersih di dalam rumahnya udah selesai, udah aku pel juga ya tadi. Lanjut aku ini cuci piring, karena kebetulan cucian piring aku lagi banyak banget. Jadi aku videoin aja, cuman nanti ada yang aku skip ya teman-teman, biar nggak kepanjangan durasinya ya. Nanti cuci piring aja lama banget gitu ya. Nah ini aku cuci piring. Nah cucian piring aku tuh masih di bawah ya teman-teman, karena memang belum dipasang itu si wastafel cucian piringnya itu. Nah itu jangan salfok sama aku yang teriak-teriak, karena meskipun gak ada suaraku ya, tapi kelihatan banget kalau aku lagi teriak tuh ya. Itu aku lagi neriakin anak-anak ya, karena lagi main di depan rumah. Takutnya nanti si adik tuh main pasir, karena dia kan baru sembuh ya, nanti takutnya ada kuman lagi di pasir gitu ya. Jadi kayak hati-hati banget sih teman-teman, karena semenjak dia habis sakit itu rewel banget, manja, jadi kayak gampang nangis gitu loh ya teman-teman. Jadi aku sendiri kadang sampai pusing gitu ya, capek kita ya kalau denger anak-anak nangis tuh kan kita panik sendiri gitu ya. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel aku, udah like, comment, dan subscribe. Dan buat yang belum subscribe, boleh bantu dengan subscribe channel aku ya, biar aku semakin semangat, biar aku selalu semangat bikin konten-konten kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari ya teman-teman. Semoga aja ada aja ya teman-teman yang suka dengan konten aku yang sederhana ini, karena memang aku orang yang sederhana, dari keluarga sederhana, dan kehidupan aku memang sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi inilah cerita kehidupan aku di perantauan, karena aku ini berasal dari Jawa ya, memang orang Jawa asli, Jawa Tengah, dan aku merantau di Kalimantan karena ikut suami ya teman-teman. Jadi aku tinggal tuh di Kalimantan Timur sampai sekarang, udah kurang lebih udah 11 tahun ya teman-teman aku tinggal di sini. Nah ini aku udah selesai cuci piring. Jadi itu cerita singkat aku, kehidupan aku di perantauan. Semoga teman-teman yang sama-sama perantau kayak aku juga semangat terus menjalani segala aktivitas kita masing-masing. Salam support semua buat teman-teman. Terima kasih pokoknya yang udah dukung aku selama ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.